Bab 1241, Bentuk Naga. Pilih target Anda. Mengenakan biaya. Setelah lama bersiap, Murong Lai dan yang lainnya berteriak penuh semangat. Masing-masing demi satu ahli naga. Sisanya mengikuti setelah mereka. Para tetua tersentak. Anda tidak menjelaskan kepada mereka siapa kami. Ya. Pria berotot itu menggelengkan kepalanya. Karena itu mereka tidak takut pada kita. Malah ingin melawan kita. Untuk menangis sekeras-kerasnya. Apa yang salah dengan mereka? Manusia-manusia ini bahkan tidak menghormati kita. Kita harus menyisihkan 100 dan menjadikan mereka contoh. Penatua Bailing meraung. Membiarkan tangannya terjatuh saat gelombang Luo datang. Dan dia memimpin untuk menyerang. Serang. Manusia-manusia ini pasti sudah melupakan kekuatan kita setelah bertahun-tahun. Biarkan mereka menderita karenanya. Raungan drakonik mengotori langit saat dua lusin ahli naga mengikutinya ke medan pertempuran. Ledakan. Gelombang kejut yang dahsyat mengguncang ruang saat menyebar akibat dampaknya. Dua lusin naga itu melawan ratusan anggota klan Luo. Bahkan para tetua menghadapi 3 atau 4 raja pedang. Ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara kedua ras tersebut. Dengan naga yang 10 kali lebih kuat. Namun, kejutan datang pada naga sombong itu. Sapu naga ilahi. Penatua Bailong melepaskan telapak tangan yang kuat. Gambar ekor drakonik sepanjang ratusan meter muncul di belakang. Meninggalkan distorsi spasial setelahnya. Di bawah kekuatan seperti itu, lanskap akan berubah ribuan mil. Dan kota klan Luo akan rata. Memusnahkan bulu mata. Belahan naga lompat. Petir yang terpisah. Murong Lai dan Xingsen dan Baili Yulei melakukan intervensi dengan tanda kekaisaran yang terbuat dari seni pedang mereka. Ekor naga itu hancur berkeping-keping. Penatua Bailong bergidik mundur 5 langkah dan melihat ke belakang dengan kaget. Tidak mungkin. 3 kaisar manusia puncak memblokir seranganku. Mereka pastinya bukan kaisar biasa. Penatua Bailong sangat sedih. Sekarang memahami mengapa orang-orang ini begitu bermusuhan. Mereka aneh. Sisi lain tersendat 5 langkah juga. Memandang yang lebih tua dengan perasaan senang dan takjub. Itu adalah naga suci untukmu. Mereka hanya bisa melawannya bersama-sama. Namun itu tidak menjadi masalah. Karena dalam sebuah pertarungan, seseorang harus berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Inilah pakar yang dapat menguji batas kemampuan mereka dan menggali potensi mereka untuk lebih jauh lagi. Mata ketiganya menyala karena nafsu bertarung. Hei Long dan Qi Long bertemu pasangan mereka sendiri. Tampak sama gelapnya. Adapun 20 kaisar naga plus lainnya. Mereka harus bersaing dengan kaisar klan Luo yang normal. Masing-masing berjumlah puluhan. Saat pertarungan sengit berlangsung, para naga yang sombong menyadari bahwa manusia ini tidak normal. Mereka ragu bisa mengalahkan mereka saat ini. Pria berotot yang memulai semuanya menghela nafas. Apa yang telah kita lakukan? Ini bukan sekadar pertemuan manusia biasa. Kekuatan mereka melampaui manusia. Mendekati kekuatan binatang spiritual. Ketiga tetua itu lebih dari sekadar kaisar naga. Namun 3 hingga 4 manusia dapat menahan mereka sementara naga lainnya tidak. Pakar kuno. Penatua Bailong bertarung dengan kelompok dan Xingsen beberapa kali lagi dan berubah menjadi serius. Hei Long dan Qi Long mengangguk. Sisanya tercengang. Menjauhi pertempuran mereka untuk saat ini. Pria berotot dengan lengan hancur itu melintas ke sisi sesepuh dan bertanya. Elder Bailong, ada apa dengan ahli kuno? Di zaman kuno ada manusia yang bisa melawan binatang suci dan naga. Di antara mereka ada 10 penguasa kuno. Yang bahkan bisa melampaui 5 binatang suci. Bailong berbicara. Semua pembudidaya di bawah 10 penguasa memiliki kekuatan untuk melawan kami para naga. Namun setelah perang berdarah tersebut, banyak yang tewas. Kekuatan binatang spiritual dan naga adalah bawaan. Kita tidak berubah. Sementara manusia kehilangan akarnya. Itu sebabnya manusia saat ini lebih lemah dari binatang spiritual. Bahkan jika kamu mengambil alih 7 gunung suci yang terkuat dan tertinggi,
Mereka tetap tidak bisa. Hei Long berkata. Mereka mengingatkan kita pada pertarungan dengan manusia purba. Akan sulit mengalahkan mereka jika kita terus menahan diri. Naga, ambillah wujud aslimu. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Bentuk naga. Naga-naga itu tersentak. Itu adalah sifat asli mereka. Artinya kekuatan mereka akan berada pada level yang lebih tinggi. Mereka kuat pada awalnya dalam bentuk manusia. Menangani kultivator manusia lain yang setara dengan relatif mudah. Mereka hanya menjadi naga penuh ketika mereka tidak punya pilihan. Tidak peduli akan rasa malu karena tubuh mereka disakiti. Mereka terlalu sombong untuk mengakui bahwa manusia lemah layak melihat wujud aslinya. Sejak zaman dahulu, sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, terakhir kali hal ini terjadi adalah ketika 7 gunung suci menyerbu masuk. Sekarang hal ini akan terjadi lagi hari ini, ketika mereka bahkan tidak didorong mundur. Bukankah ini sedikit melebih-lebihkan mereka? Penatua Heilong, saya tidak ingin mendengarnya. Karena mereka memiliki kekuatan ahli kuno. Kami akan melawan mereka dengan sungguh-sungguh. Mata Heilong tegas, menoleh ke tetua lainnya. Mereka mengatakan naga kuno bertarung dengan manusia menggunakan tubuh asli mereka. Bagaimana menurutmu? Yang lain mengangguk. Setuju. Para tetua melompat keluar dari pertarungan dan terbang ke langit. Dengan suara gemuruh. Tubuh mereka bersinar putih dan segera menampakkan diri mereka sebagai 3 naga besar berwarna merah, putih, dan hitam dengan aura yang tak terkatakan. Desir ekor mereka mengirimkan angin kencang. Di bawah angin kencang, kota klan Luo terancam runtuh. Mereka sekarang 10 kali lebih kuat. Dan Xing Sen tersentak kaget. Teman-teman, ini kelihatannya buruk. Ini bukan lagi perdebatan sekarang. Kita bertiga tidak cukup untuk mengambil satu pun. Wajah Murong Lai berkedut. Keringat mengucur di alisnya. Ya, para suci naga bukanlah orang yang mudah menyerah. Kita harus menghentikan mereka sebelum mereka menghancurkan kota. Kami baru saja mendapat pijakan di domain suci tetapi sekarang akan segera dihancurkan. Mereka semua mengangguk dengan serius. Kamu seharusnya bangga memaksa kami ke wujud asli kami. Klan Luo. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Pria berotot yang terluka itu menyeringai sinis. Kami pernah menghadapi 1.000 orang suci dengan 100 orang suci naga sejati. Menghancurkan sebuah gunung. Meskipun hanya para tetua yang tersisa. Dengan 2 lusin Kaisar Naga. Anda sudah selesai. Kaisar Naga sejati sudah cukup untuk menghadapi orang sucimu. Hahaha. Pria berotot itu meraung dan berubah menjadi naga tanah sepanjang 100 meter. Kedua cakarnya terluka. Tetapi masih lebih dari cukup untuk menangani Kaisar Luo yang normal. Mengikuti tindakannya, naga lainnya juga berubah. Langit sekarang dipenuhi naga-naga besar. Siap melancarkan kehancuran ke dunia. Melihat kiamat yang akan datang. Hati orang-orang menjadi tegang. Alis mereka terkunci. Dan napas mereka terasa berat. Serahkan naga suci kepadaku. Mantan Raja Pedang sepertimu seharusnya tidak mengalami kesulitan berurusan dengan Kaisar Naga. Atau tidak ada gunanya kamu berada di sini. Suara malas terdengar saat langkah lambat mendekat. Bab 1242, melukai 3 naga. Sosok hitam itu melayang menuju badai yang akan datang. Mata Bai Long bersinar dan dia mengibaskan ekor putihnya ke kepala manusia di bawah. Seperti sabit untuk meraup nyawa mereka. Suara mendesing. Ekor besar itu mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Menghancurkan tembok kota menjadi debu. Kelompok Dan Xing Sen sangat parah namun tidak menghindar. Suara mendesing. Cahaya hitam muncul entah dari mana dan mengenai ekornya. Apa? Bai Long merasakan ekornya yang besar dan kuat terhenti karena sesuatu di luar kendalinya. Dia bahkan merasakan sakit karenanya. Apa yang terjadi? Bai Long terkejut. Menyaksikan sisik putih jatuh dan darah muncrat kemana-mana. Bukan hanya naga yang sensitif. Tapi bahkan manusia pun kewalahan oleh bau darah. Naga-naga itu tersentak melihat ekor merah Penatua Bai. Bagaimana bisa terluka? Siapa yang melakukan itu?
Keluar dari sini sekarang. Bailong meraung dengan mata merah. Satu serangan membuatnya berdarah. Itu hanyalah luka daging. Tapi itu bukanlah kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang di bawah ini. Dia tidak percaya klan Luo memiliki ahli yang lebih hebat dari ini. Dan dari lukanya, dia bisa membunuh para biksu naga. Bailong sangat sedih. Dan dua lainnya semakin tegang. Apa itu klan Luo? Berapa banyak pakar yang mereka miliki? Sebuah langkah kaki ringan terdengar dalam keheningan, memperlihatkan seringai jahat di wajah seorang anak berusia 8 tahun. Hahaha, aku adalah pedang ayah. Menimbulkan masalah di sini dan Anda akan pergi berkeping-keping. Para suci naga sungguh luar biasa. Hanya mengupas sisikmu padahal seharusnya sudah membunuhmu. Itu adalah tubuh yang tangguh. Seorang anak, Bailong ternganga. Apakah dia menembakkan serangan pedang itu? Seorang anak sialan menyakitiku. Apakah klan Luo dipenuhi dengan satu monster yang lebih aneh dari monster berikutnya? Apakah kamu yang melukaiku? Orang suci naga kuat dan terkenal di domain suci. Kurasa dengan kepergian ayah, aku satu-satunya di klan Luo yang bisa menyakiti kalian. Ada masalah dengan itu? Sword Child menyeringai mengejek. Atau apakah kamu percaya ada orang di sini yang bisa menyakitimu sekarang? Sungguh menyedihkan, karena siapapun bisa membunuhmu. Apakah kamu cacing atau naga? Hahaha, beraninya kamu. Heilong meraung marah, mengibaskan ekornya ke arah anak pedang. Kalau begitu, rasakan ini. Jangan ragu untuk menghindar. Tapi kotamu tidak akan ada lagi. Dikuburkan bersama mereka yang lain. Sebuah bayangan besar runtuh, menutupi matahari. Sword Child tersenyum dan menyerang Heilong dengan tangan kanannya bersinar hitam. Lalu kenapa kamu tidak mencoba kekuatanku? Naga dan binatang suci bukanlah yang terberat di dunia. Aku memiliki tubuh terkuat. Hahaha. Pedang apokaliptik. Bang. Ekor hitam besar itu berbenturan dengan anak pedang kecil dalam ledakan yang dahsyat. Gelombang kejut menyebar kemana-mana dan membengkokkan langit. Dan para naga terpaksa mundur di bawah tekanan. Monster apa dia? Bagaimana seorang anak bisa mengambil ekor Elder Heilong? Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia adalah pedang ayah? Apakah itu menjadikan ayahnya seorang dewa? Maksudmu ahli sejati klan Luo belum keluar? Para naga sangat terkejut. Apakah kita terburu-buru dengan datang ke sini sekarang? Bagaimana kami bisa tahu ada faksi perkasa yang bersembunyi di sini? Keterkejutan mereka tidak berhenti di situ. Menyaksikan dengan mata terbelalak saat sesosok hitam meninju ekor besar itu. Sambil menyeringai jahat, Heilong melolong kesakitan dan marah. Astaga, dia menyakiti naga suci lainnya. Dan yang ini jauh lebih buruk. Bagaimana anak itu begitu kuat? Ini mengerikan. Sisi dan Xingsen menyeringai. Anak pedang adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh domain suci. Sebuah senjata penguasa. Tingkat budidaya yang terbatas masih kurang untuk melawan Sei Naga. Hal ini terlihat jelas dari luka dangkal yang ditinggalkan oleh serangan pedangnya. Dalam hal ketajaman dan kekerasan, dia tak tertandingi bahkan oleh binatang suci. Apalagi beberapa reptil yang bergerak, menggunakan tubuhnya sebagai pedang. Hasil berdarahnya sudah lebih dari jelas. Tidak peduli seberapa keras seseorang melatih tangannya, pakunya tidak dapat patah. Kelompok dan Xingsen mencibir kedua naga yang terluka itu. Naga bangga dengan tubuh mereka yang paling kuat. Tapi lihat apa yang membawa mereka. Hahaha, Pak. Sword Child terlihat puas dengan hasil karyanya. Tapi kemudian sebuah bayangan muncul di atasnya dan dia mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Seekor naga merah menatapnya dan mencakar. Penatua Cilong memanfaatkan kesalahan penilaiannya untuk menangkapnya. Penatua Cilong menyeringai. Hahaha, bocah. Kamu terlalu sombong. Manusia itu rumit dengan seni bela diri mereka yang banyak dan kuat. Tetapi tubuh Anda lemah. Aku tidak tahu seni apa yang kamu gunakan untuk menyakiti mereka. Tapi aku mengerti kamu sekarang. Saya hanya perlu memencetnya dan Anda menempelkannya. Apa yang menahanmu?
Sword Child mengejek dengan alis terangkat. Hanya sedikit hal yang bisa membunuhku di dunia ini. Tapi meremas bukanlah salah satunya. Hehehe. Mata naga besar itu bergerak-gerak dan Cilong mengamuk. Kau berani sekali. Jadi izinkan aku berbagi denganmu perasaan seolah seluruh tulangmu remuk. Cilong meremasnya dengan keras. Cakarnya hampir tidak bergerak bahkan ketika dia berusaha mengepalkan tangannya. Ada sesuatu yang menghentikannya melakukan hal itu. Apa-apaan? Cilong menggunakan 2 cakar kali ini. Tetapi tidak berhasil. Sword Child menggosok dagunya dengan cara yang paling merendahkan. Orang tua. Lebih keras lagi dan buku-buku jarimu akan patah. Tulangku adalah yang paling keras yang pernah ada. Bocah sialan. Jangan sombong. Tidak peduli betapa tangguhnya manusia. Mereka tidak akan pernah bisa mencapai level naga. Cilong tidak bisa menerimanya. Meremasnya dengan lebih kuat. Sisanya hanya menatap. Sword Child menguap. Tidak merasakan sakit sama sekali. Dia merasa lebih lucu memberikan tatapan mengejek pada naga yang tegang itu. Setelah cukup mencoba, Cilong mendengus dan mengendurkan cengkeramannya. Mengetahui betapa sia-sianya semua itu, mata Sword Child bersinar karena haus darah. Ci panjang. Bai Long berteriak. Gelombang pedang hitam menembus cakar merah dan menghujani langit dengan darah. 4 cakar besar yang kasar bergemuruh saat mendarat di tanah. Cilong meratap seperti bansi. Sword Child terbang dan tertawa. Sudah kubilang, orang tua. Sekarang jarimu patah. Bab 1243, Monster Sejati. Semua orang tersentak melihat pemandangan yang luar biasa ini. Jantung mereka berdebar kencang. Para naga merasakan ketakutan saat mata dingin anak pedang menatap mereka. Kekejian apa dia? Cakar tetua Cilong yang mengeras berakhir tanpa 4 cakar di bawah serangannya. Ini benar-benar sebuah dongeng. Maksudmu bocah nakal itu lebih tangguh daripada Sei Naga? Dia tidak bisa diremas. Apakah dia bukan manusia? Sebenarnya tidak. Jadi tidak ada gunanya bagimu untuk mencobanya. Kelompok Dan Xingsen mengetahui hal ini dengan baik. Tampilan Sword Child masih membuat mereka terkejut. Dia pastinya lebih unggul dari blok lama. Menggunakan taktik yang sama dan bermain-main dengan musuh. Para Sein Naga jatuh ke dalam skema musuh dan bermain sesuai ritme mereka. Bukan ritme mereka sendiri. Anak pedang adalah seorang kaisar tetapi memiliki tubuh pedang dewa. Para suci naga bisa saja menggunakan kekuatan mereka untuk melenyapkan jiwanya dan menyelesaikannya tanpa kesulitan. Disinilah mereka mendapatkan kebanggaan yang berlebihan terhadap tubuh drakonik mereka. Menganggapnya sempurna dan menderita karenanya. Cilong terus melolong kesakitan dan marah. Menatap anak pedang dengan kebiadaban. 2 tetua lainnya juga sama bencinya. Memandangnya sebagai tanda kelemahan. Naga, serang bersama. Hancurkan klan Luo. Jangan memberikan 1/4 pun pada kota ini. Cilong meraung. Memberi perintah berdarah. Sisanya melolong dan menyerang. Nafas naga yang tak ada habisnya dimuntahkan saat mereka menghampiri manusia. Tanpa terlihat akhir, kelompok Dan Xingsen melompat untuk menghentikannya. Penjaga klan. Hancurkan musuh sebelum mereka meminta bantuan. Klan Luo dan para naga sedang berperang. Pengujian dan pelatihan telah selesai. Tidak ada kehormatan di sini. Tidak ada belas kasihan. Hanya balas dendam. Untuk cakar yang hancur. Untuk luka yang berat. Naga bisa melawan 10 dengan mudah. Sementara klan Luo mengalahkan mereka 10-1. Dan Xingsen dan para ahli sejati lainnya juga bisa mengalahkan 1 naga sendirian. Sehingga meningkatkan moral klan Luo. Dalam perang ini, kedua belah pihak sama-sama seimbang. Dan tidak ada yang menyerah sedikit pun. Ketiga biksu naga itu menjadi semakin suram dari atas. Mereka datang ke sini siap untuk ini tetapi bahkan mereka tidak menyangka akan menghadapi perlawanan sekuat itu di luar menghadapi pegunungan suci. Hasil dari perang ini hanya bergantung pada yang terkuat dari masing-masing pihak. Para tetua dan anak yang aneh. Setelah kita mengalahkannya, kita bisa membantai sisanya. Hal yang sama berlaku untuk anak itu. Membunuh naga kita dengan sia-sia.
Nasib kedua belah pihak hanya bertumpu pada 4 orang. Bailong dan para tetua mengibaskan ekor mereka dan menembak anak pedang bersama-sama. Seorang penonton akan mengira naga telah kehilangan kehormatannya karena mengeroyok seorang anak kecil. Bukankah kalian bertiga adalah tetua di atas klan naga? Kamu bersekongkol dengan anak laki-laki lemah. Mereka tidak peduli. Karena anak laki-laki ini memberi mereka pelajaran yang berdarah. Daripada menunggu dia menjatuhkan mereka satu persatu, mereka akan menghabisinya saat itu juga. Bang! Heilong memimpin dan mendesis sambil mengayunkan ekornya ke arah anak pedang, membuatnya terlempar. Bailong menunggu di belakang untuk mencakarnya dan mengirimnya terhuyung ke arah lain. Guncangan hebat dari pukulan itu membuat tubuhnya gemetar. Meskipun dia tidak peduli, karena tidak akan sakit. Serangan fisik tidak berguna. Para naga masih belum memahaminya setelah sekian lama. Cilong melesat ke depannya dan menyerang dengan amarah yang berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Membuatnya terbang lagi. Sword Child diperlakukan seperti bola. Diedarkan di antara 3 naga ribuan kali. Manusia pasti sudah tidak ada apa-apanya sejak lama. Sementara anak pedang bahkan tidak merasa gatal dan mencibir pada mereka. Setelah memantulkannya puluhan ribu kali, naga-naga itu menjadi lelah dan berhenti untuk menangis sekeras-kerasnya. Anak apa ini? Kami telah menyerangnya begitu lama tetapi bahkan tidak bisa menyakitinya. Apakah dia manusia? Cilong terengah-engah. Sementara 2 lainnya mengangguk. Sword Child mencibir, menggambar 2 jari dan memotong udara dengan itu, mengeluarkan suara siulan dan logam. Sudah cukup, orang-orang lama. Sekarang, giliranku. Sword Child menembak ke arah Cilong. Aku mengambil 4 cakar terakhir kali dan sekarang aku akan memiliki seluruh cakarnya. Hahaha. Cilong menderita sekali dan mencondongkan tubuh ke samping dan mengelak dengan ekornya. Jari Sword Child menebas gelombang pedang hitam dan mengambil beberapa sisiknya bersama dengan darah. Tidak buruk. Aku tidak mengira kamu akan begitu gesit dengan tubuh sebesar itu. Sword Child mengejek, menebas di mana Cilong menghindar. Sayang sekali pedangku tidak mudah untuk dihindari. Suara mendesing. Gelombang pedang melesat dari jarinya, tepat menuju naga besar itu. Cilong gemetar ketakutan. Meskipun itu bukan serangan langsung dari anak pedang, dia tetap tidak bisa menerimanya. Dia mungkin akan terpotong menjadi 2. Di saat kritis ini, dia tidak bisa mengelak dan memblokir adalah tindakan yang keliru. Dia menarik napas dalam-dalam dan meniupnya, melepaskan cahaya merah. Gelombang naga. Bang! Kedua serangan itu bertemu dan dengan ledakan besar, mereka mengguncang segalanya. Cilong bergidik dan tampak muram. Sementara Sword Child terdorong mundur 10 kaki, tampak sedikit memerah. Bailong menyala dan menangis. Lihat, anak itu terdorong ke belakang dan sepertinya kesakitan. Bagaimana bisa? Kami sudah memukulnya ribuan kali dan itu bahkan tidak menggoresnya. Heilong mengerutkan kening. Bailong berkata, aku mengerti. Reaksinya adalah karena menggunakan kekuatan kita. Bukan tubuhnya yang bereaksi, tapi jiwanya. Dia memiliki tubuh yang kuat, melebihi tubuh kita. Tetapi jiwanya hanyalah seorang kaisar. Tidak terlalu mengerikan. Gunakan serangan jiwa dan dia akan mati. Benar. Kita sudah terbiasa berurusan dengan manusia dengan tubuh kita sehingga kita lupa untuk menyerang jiwanya. Sekarang kita telah menemukan lawan yang sangat tangguh. Kita harus belajar dari mereka dan menggunakan serangan jiwa. Hahaha, Heilong mengejek. Cilong juga bersinar dan tersenyum. Sword Child mengerutkan kening. Hatinya tenggelam saat dia menjauh. Kasar. Orang bodoh itu mengetahuiku. Bahkan 100 naga pun tidak dapat menghancurkan tubuhku. Tapi jiwaku. Sword Child melihat sekeliling, mencari Dan Xingchen atau yang lainnya untuk bergabung dan mempertahankan jiwanya. Ketiga naga itu menemukan kelemahannya dan langsung melepaskan 3 sinar merah, hitam dan putih ke arahnya. Gelombang drakonik. Mata Sword Child bergerak-gerak dan dia menghindar sekali dan 2 kali. Hanya untuk mendapati dirinya berada di depan yang terakhir.
menghalangi kemundurannya dan memaksanya untuk menghadapinya. Dia mengayunkan jarinya di depan cahaya merah, menghalanginya. Tapi tindakan itu menggetarkan jiwanya dan mengacaukan temponya. Ketiga cahaya itu bergabung saat itu dan muncul sekali lagi. Ses! Swordchild tersentak ke dalam, tanpa ada kesempatan untuk menghindar. Memblokir serangan gabungan akan membuatnya terluka parah juga. Dia terjebak. Sesuatu yang disukai ketiga naga besar itu. Orang aneh itu sudah tamat. Hehehe. 5 naga berwarna bergabung membentuk cermin hitam tepat di depan Swordchild. Ayah! Swordchild bersorak sementara hati para naga tenggelam. Ayah! Apakah itu berarti monster sebenarnya ada di sini? Bab 1244 Cermin Hantu Pemakan Surga. Ledakan. Serangan gabungan para naga mendarat di cermin, membuatnya sedikit bergetar. Energi hitam kemudian membentuk pusaran di permukaannya, menyedot kekuatan ke dalam jurang tersebut. Ini tidak mungkin. 3 pasang mata drakonik besar itu gemetar tak percaya pada cermin aneh itu. Domain Soul Imperial Mark. Ia bisa melahap apa saja. Meski begitu, kami melepaskan gelombang drakonik kami. Bukan sesuatu yang hanya bisa diserap oleh tanda kekaisaran. Bagaimana jiwa domain itu dibentuk menjadi begitu tangguh dan menghadapinya? Hei Long berteriak, menatap cermin hitam dengan ketakutan. Ayah anak itu juga monster. Menentang semua logika. Suara mendesing. Gemuruh datang dari cermin saat cakar naga hitam muncul dari pusaran, menembak langsung ke arah naga di langit. Retak. Naga-naga itu masih keluar dari sana. Baru bangun ketika ada 5 cakar hitam di tubuh mereka. Cakar itu sekeras berlian, membuat Kaisar Naga tidak mampu melepaskannya. Benda apa ini? Ah! Cakar naga hitam menarik seekor naga ke dalam cermin. Dia melolong sebelum ajalnya tiba, diikuti oleh banyak naga lainnya. Langit dipenuhi dengan lolongan drakonik pada 1 detik. Kemudian masih menakutkan pada detik berikutnya. Dengan matahari menyinari ketiga naga suci yang tersisa, kelompok naga dan Dancing Sen tersentak. Tanda kekaisaran macam apa yang dibuat Suolfan? Bagaimana bisa begitu gila? Kami hampir tidak bisa bertahan melawan satu pun. Namun dia menyelesaikan semuanya dengan sia-sia. Ini adalah kekuatan pilar klan Luo. Tepuk. Manusia dan naga yang tercengang tersentak mendengar suara yang tiba-tiba itu. Mereka menemukan bahwa naga itu juga memiliki cakar hitam. Tidak dapat melepaskan diri. Mereka harus merasakan sendiri teror dari sesama naga. Cakarnya kuat, lebih kuat dari mereka. Tapi mereka masih tidak mengerti mengapa manusia memiliki tanda kekaisaran yang mematikan. Mereka tidak punya waktu untuk memahami semua itu. Terjebak dalam situasi yang mengerikan. Meskipun mereka adalah para Saint, manusia-manusia ini sebenarnya bisa membunuh mereka. Apalagi sekarang monster yang sebenarnya ada di sini. Ketiga naga itu saling bertukar pandang dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk terbang berkeliling. Tepuk. Cakar naga hitam yang menggagalkan Kaisar Naga tidak mempunyai peluang melawan para suci. Dan hancur. Meski begitu, mereka memilih melarikan diri dengan mengibaskan ekornya daripada melanjutkan pertarungan. Terkutuklah. Kita mengacau dengan buruk. Tunggu saja sampai kami kembali dengan pasukan sungguhan. Lalu kami akan meratakanmu dan menyelamatkan orang-orang kami. Berangkat begitu cepat, aku akan menghentikan mereka. Anak pedang mencibir. Anak pedang, hentikan. Aku akan melakukannya. Sebuah teriakan sampai padanya. Suara mendesing. Zuofan melintas di langit dan cermin hantu pemakan surga memasuki tubuhnya. Melihat naga yang berpisah, dia menyeringai jahat. Dia menghilang dari tempatnya dan muncul di hadapan ketiganya. Sangat cepat. Para naga itu tergagap karena terkejut. Keterampilan apa yang bisa mengimbangi kecepatan seorang Saint Naga? Apakah dia seburuk itu? Dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Tapi kami tidak akan menyerah begitu saja hanya karena kamu menghentikan kami. Bahkan para suci manusia pun kesulitan melawan kita. Ketiga iblis itu berbagi pandangan dan mengibaskan ekornya saat mereka menyerang.
Bertarung melawan makhluk tak dikenal seperti Zuo Fan bisa menyebabkan kehancuran. Tapi serangan mendadak juga bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh manusia. Tampilan kekuatan yang tiba-tiba menyebabkan langit menampilkan retakan hitam dari 3 gelombang cahaya. Sementara dunia di sekitar dihancurkan oleh badai yang dahsyat. Sayangnya, mereka kebetulan bertemu bukan sembarang orang, tapi Zuo Fan yang mewarisi 4 jalur penguasa. Mengangkat lengan kilinnya, Zuo Fan berdiri dengan tenang, mengeluarkan getaran menakutkan karena badai yang terjadi tidak berpengaruh padanya. Tinju tiran kilin. Dia menghadapi serangan dahsyat itu hanya dengan satu kepalan tangan. Sesaat warnanya merah padam, lalu meledak seperti gunung berapi. Ledakan. Dunia di sekitar mereka berguncang akibat ledakan yang memekakkan telinga. Dan langit kini digantikan oleh lubang hitam raksasa. Para naga merasakan kepala mereka diliputi rasa sakit yang membakar saat darah mengalir di wajah mereka. Tubuh besar itu berputar belasan kali sebelum mereka bisa berdiri tegak dan melihat seringai Zuo Fan dengan ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah kaisar puncak dan memblokir kita dengan pukulan. Bagaimana? Mereka mengingat Sword Child. Orang ini adalah ayah orang aneh itu. Maka dia pasti menjadi lebih buruk lagi. Tubuh putranya adalah suatu kekejian dan begitu pula ayahnya. Naga-naga itu menjadi tegang. Darah mereka menjadi dingin. Ini buruk. Kita mungkin tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup. Penonton terkejut. Hanya sebuah pukulan yang menghentikan ketiga naga itu. Steward Zuo bahkan lebih seperti monster sekarang. Sial. Kenapa kita malah tertinggal jauh di belakangnya? Baili Jingtian menggertakkan giginya. Baili Yulei terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Bali Yuyu mempercayakannya untuk menjaga Baili Jingtian. Sekarang tidak ada gunanya. Setiap kali mereka menerobos, Zuo Fan akan selalu menjadi yang tertinggi. Keadaan menjadi sangat buruk sehingga menjadi jurang pemisah di antara mereka. Sekarang kita bahkan tidak bisa menyentuhnya. Yuyu, kamu bisa tenang sekarang. Hahaha. Zuo Fan tidak menghabisi naga-naga itu. Sambil menangkupkan tangannya. Teman-teman naga, sudah lama sekali. Kamu tahu kami akan datang. Berita menyebar paling cepat di kota judi. Berita tentang penggunaan senjata suci skala naga suatu hari nanti akan sampai ke telinga para naga dan itu berarti kamu akan datang ke sini. Maksudmu ini semua jebakan? Bai Long tersentak. Apa yang kamu inginkan? Apa yang sedang kamu lakukan sebagai manusia? Apakah Anda ingin pegunungan suci berperang lagi dengan kami? Zuo Fan tersenyum samar. Senior, kami tidak ada hubungannya dengan pegunungan suci. Saya hanya ingin mengundang Anda selama beberapa hari dan berbicara. Apapun yang ingin kamu katakan, kamu dapat melakukannya di negeri naga kami. Bai Long berteriak dengan gelisah. Zuo Fan menghela nafas. Sepertinya kamu tidak percaya padaku. Maaf sebelumnya karena telah mempersulit Anda. Para tetua. Ikatan bayangan. Zuo Fan melintas di samping mereka dan 3 bayangan melesat dari Zuo Fan dan melilit mereka. Mencegah mereka bergerak. Bab 1245 Pembicaraan. Cermin hitam muncul kembali dan Zuo Fan melambaikan ketiga naga itu ke dalamnya sebelum menghilang. Dan Qin Shen menghela nafas. Nah, aku mengetahuinya saat aku melihatmu bahwa kamu adalah seekor naga di antara manusia. Anda telah menempuh perjalanan yang jauh. Sejauh ini Anda membuat kami semua orang tua kagum dengan kemajuan Anda. Bahkan pedang tak terkalahkan tidak membuat kita merasa tertinggal jauh. Yang lain mengangguk karena iri. Dan tua, kamu terlalu baik. Saya hanya beruntung menerima bimbingan senior. Zuo Fan tersenyum, menenangkan suasana hati mereka yang sedih. Penatua Li, apakah Anda menemukan sesuatu tentang apa yang saya tanyakan? Li Jingtian membungkuk. Pelayan Zuo, maafkan saya. Ini ternyata sulit. Petunjuk apapun telah terhapus di area itu. Dihapus. Ya. Mereka bilang langit runtuh 100 tahun yang lalu. Dan tidak ada satupun yang selamat dari kehancuran mendadak itu. Li Jingtian melaporkan dengan ragu. Yang aneh adalah,
Bencana apapun setidaknya memiliki beberapa orang yang selamat. Bahkan jika mereka mati pada akhirnya, beberapa petunjuk atau jejak dari apa yang terjadi harus ditinggalkan. Namun sama sekali tidak ada apa-apa. Satu-satunya bukti bahwa orang-orang pernah tinggal di sana adalah para pedagang yang biasa melewati tempat itu untuk melarikan diri karena perubahan langit yang tiba-tiba. Zuo Fan mengerutkan kening. Itu dilakukan dengan cukup teliti. Stuart Zuo, haruskah saya melanjutkan? Tidak. Menurutku tidak ada lagi yang bisa ditemukan. Zuo Fan menghela nafas. Kota apa yang dijaga Yelin? Sanzi muda dan Kiawer. Hubungi mereka dan kirim orang lain sebagai gantinya. Ya. Li Jingtian membungkuk dan pergi. Zuo Fan melambai agar yang lain bubar saat dia kembali ke kamarnya. Dia adalah seorang kaisar sekarang. Tapi dia masih perlu merenungkan 4 jalur penguasa. Naga yang kuat memaksanya keluar terlebih dahulu. Sebulan kemudian, Li Jingtian berteriak dari luar pintunya. Pelayan Zuo, Yelin, Tuan Muda San dan Nona Muda Kiawer sedang menunggu di aula. Aku akan segera ke sana. Mata Zuo Fan bersinar saat dia membukanya. Dia berjalan ke aula dan 3 orang di sana menyapa. Ayah, kakak. Tidak perlu sopan santun. Duduk saja. Zuo Fan tersenyum. Bagaimana? Apakah menyenangkan dan mudah menguasai sebuah kota? Ketiganya mencibir. Dan Yelin memulai. Kakak, tidak ada yang lebih membosankan bagi kami selain bermain sebagai penguasa kota. Kami mungkin lebih baik menjadi penguasa di wilayah fana daripada datang ke domain suci bersamamu. Meskipun akhir-akhir ini kamu bekerja di belakang kami. Apa yang salah? Zuo Fan bertanya. Sanzi muda mengejek. Ayah, kami sudah lama pergi sehingga baru setelah kembali kami mengetahui bahwa orang-orang tua itu sudah maju. Kami dengar kaulah penyebab di baliknya. Tidak bisakah kamu membiarkan kami menikmatinya juga? Mereka semua adalah kaisar sekarang. Memiliki kekuatan yang sama seperti kita. Sekarang kita tertinggal. Siapa yang harus kita salahkan dalam hal ini? Ya, tidak adil jika kita tidak ikut serta dalam acara besar seperti ini. Yelin mendengus marah. Zuo Fan menghela nafas. Tenang saja. Itu adalah kecelakaan. Saya mendapat 4 warisan sovereign dan harus mengasingkan diri. Bagaimana aku bisa tahu bahwa jalan sovereign akan menerangi langit dan membantu bukan hanya aku tapi seluruh klan Luo untuk maju? Anda tidak dapat mengharapkan saya mengetahui hal itu. Sanzi muda, kamu juga binatang suci. Membuat wawasan menjadi tidak efektif. Garis keturunanmu adalah yang paling penting. Jadi mengapa mengomeliku tentang hal ini? Kami hanya berpikir, ini tidak adil bagi Yelin. Sanzi muda memutar matanya dan Kiawer merajuk. Yelin mengangguk. Kakak laki-laki, kamu harus menebusnya untukku. Biarkan aku menikmati lampu Grand Dao juga. Itu bukan terserah saya. Jalan itu bukan milikku. Saya tidak bisa mengendalikannya. Zuo Fan mengangkat bahu. Tetapi terkekeh melihat tatapan Yelin yang tertunduk. Tapi aku bisa menebusnya dengan cara lain untuk mengejar orang-orang itu dalam waktu singkat. Yaitu jalan pintas kultivasi. Apa itu? Ketiganya bersemangat. Zuo Fan menyeringai dan saat energi hitam melesat, meninggalkan 2 lusin sosok yang terjatuh ke tanah. Ketiganya memandang mereka dengan aneh. Zuo Fan tersenyum. Teman naga, mari kita bicara. Bagaimana aku bisa meneleponmu? Naga. Ketiganya menatap dengan takjub. Baru saja kembali. Mereka tidak mengetahui pertempuran sebulan yang lalu. Bahwa naga datang mengetuk dan Zuo Fan menangkap mereka. Melihat naga yang terpuruk, mereka merasa penasaran dan ramah. Mereka pada dasarnya adalah keturunan leluhur naga. Siapa kamu? Apa yang Anda inginkan dari kami? Bai Long memelototi Zuo Fan. Aku memperingatkanmu. Lakukan apapun pada kami dan orang-orang kami akan membalasmu. Bahkan kamu tidak bisa melawan ahli yang tak ada habisnya di negeri naga. Zuo Fan tersenyum ramah. Membungkuk. Senior, kami tidak memiliki niat buruk terhadap naga. Justru sebaliknya. Kita berdua berada di pihak yang sama. Sisi yang sama.
Mereka semua tersentak ragu. Kami adalah naga dan kamu adalah manusia. Bagaimana sisi yang sama? Berhenti bermain-main dengan kami. Zuo Fan menunjuk. Yelin, beritahu mereka tentang tuanmu. Naga senior. Tuanku adalah salah satu dari 5 binatang suci kuno yang agung. Leluhur naga yang memusnahkan. Yelin membungkuk dengan hormat. Naga-naga itu tersentak. Bagaimana bisa? Nenek moyang kita jatuh di zaman kuno. Yelin, tunjukkan pada mereka. Zuo Fan melambai. Yelin mengangkat satu jari dan api emas meledak darinya. Para tetua merasakan energi familiar dan berteriak. Ya, itu adalah api emas penghancur leluhur naga. Itu adalah api yang sama dari negeri naga kita. Bagaimana kamu bisa? Elder, apakah mereka mencurinya juga? Pria berotot yang terluka itu menambahkan. Para tetua ragu-ragu. Yelin berbicara dengan bangga. Guru memberitahu saya bahwa kekuatan binatang suci dapat menghancurkan dunia. Mereka hanya dapat diberikan. Jangan sampai ada yang berani dihancurkan. Pencurian. Aku tahu bahwa negeri naga juga menyimpan api emas yang memusnahkan. Tapi apakah ada di antara kalian yang berlatih di dalamnya? Baiklah. Bai Long menghela nafas. Ya, Penatua Yun telah berhasil melatih api emas leluhur. Tetapi 2 tahun kemudian api itu menghanguskannya. Tidak ada yang bisa bertahan kecuali nenek moyang sendiri yang menganugerahkannya. Bahkan kepada naga. Kalau begitu, dia benar-benar penerus leluhur naga. Mereka semua bingung dengan perkembangan ini. Zuo Fan menunjuk ke arah Sanzi dan Kiawer muda. Mereka juga adalah penerus Kiawer dan Thunder Phoenix. Binatang suci sejati dan bukan manusia. Leluhur naga bahkan melatih mereka. Zuo Fan menatap mereka dan keduanya melepaskan aura mereka. Aura merah buas menyelimuti kota sementara petir ungu berderak di langit. Hal ini membuat mereka semakin terkejut. Mereka bisa merasakan kekuatan yang tiada duanya yang memaksa mereka untuk tunduk dari keduanya. Tekanan seperti itu membuat anggota tubuh mereka lunak dan menghalangi perlawanan mereka. Binatang suci. Para tetua sangat senang. Membungkuk bersama naga lainnya. Mereka mengatakan 5 binatang suci bertarung dengan 10 penguasa. Saya tidak percaya akan ada penerusnya. Hari kebangkitan binatang suci kita sudah dekat. Hahaha. Yang lain bersorak. 7 gunung suci telah terlalu lama mendorong naga-naga itu. Setelah kedua binatang suci itu dewasa, mereka akan meratakannya. Wajah Zuo Fan berkedut. Para senior naga. Terlalu dini untuk bersukacita. Apa masalahnya? Kita sekarang memiliki binatang suci dan masa binatang spiritual sudah dekat. Ya, kamu punya binatang suci. Tapi manusia punya penguasa. Penguasa. Bai Long berkata. Bukankah mereka semua mati? Zuo Fan memutar matanya dan mencibir. Siapa yang memberitahumu itu? Tidak bisakah mereka bersembunyi saja? Bagaimanapun, saya sudah bertemu 5 dari mereka. 4 di domain suci dan 1 di domain fana. Selain itu, selain 2 hewan suci muda ini, 3 lainnya masih terjebak. Menyerang umat manusia tidak masuk akal. Kamu hanya akan membiarkan penguasa melihatmu dan merusak usahamu. Bersambung.